Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudara semuanya. Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini. Kita akan bersenang-senang ya hari ini. Silahkan berdiskusi bersama-sama nanti kita. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Topik kita hari ini adalah komunikasi efektif berdasarkan psikologi manusia. Nah, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Heri Santoso. Saya memiliki background psikologi. Saya adalah certified PNSP trainer, konsultan service excellence lebih dari 15 tahun, motivator lebih dari 15 tahun. Saya juga satu dari 38 inspirator Indonesia versi harian Bernas. Saya seorang instruktur pelatihan tatap muka maupun online, lalu juga career coach, dan saya juga penulis buku. Nah, buku saya ada 3. Yang pertama ini tulisan saya di Bernas Inspirator. Lalu ini adalah buku pertama saya, 6K Ilmu Rahasia Pemenang, terbitan Gramedia. Buku kedua adalah Miracle of Service. Ini berbicara mengenai kisah-kisah nyata mengenai service excellence, ya. Dan yang terakhir ini baru terbit, One Second Faster, bagaimana menjadi yang terbaik dalam kompetisi kehidupan. Ini terbitan Gramedia. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Baik, kita masuk lebih dalam lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum masuk ke pengertian komunikasi, beberapa orang itu memandang bahwa komunikasi itu hanya sebatas apa yang disampaikan atau verbal saja. Nah, padahal yang dimaksud dengan komunikasi itu tidak sekedar verbal. Nah, tetap tonton channel ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, pastikan untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Karena apa? Kamu bakal dapat keuntungannya di sini. Yaitu saya akan membagikan banyak hal terkait soft skill, yaitu seperti komunikasi efektif, service excellence, leadership, motivasi, ya soft skill yang banyak dibutuhkan lah di dunia kerja maupun dunia usaha. Saya akan membagikan video-video soft skill tersebut 2 kali dalam seminggu secara rutin. Jadi pastikan teman-teman subscribe. Ada seorang ahli komunikasi yang mengatakan bahwa komunikasi itu berbagai hal atau berbagai tindakan yang kita lakukan ya di depan atau di hadapan orang lain sehingga memberikan makna tertentu seperti itu ya. Jadi komunikasi itu tidak sekedar kalimat tetapi sangat luas sekali. Termasuk di dalamnya ada voice atau suara dan ada visual seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena itu ada banyak sekali frontliner rumah sakit yang menyampaikan ke saya seperti ini. Pak Heri, saya padahal sudah menyampaikan komunikasi dengan baik, tetapi customer kok masih menganggap saya itu tidak melayani dengan baik ya. Nah gitu. Saya tanya dengan baiknya seperti apa. Lalu dia tunjukkan, ini Pak, kalimat saya sudah benar. Nah itu dia. Seringkali kalimat kita sudah benar karena sudah ada skrip, namun nada bicaranya itu kadang-kadang masih kurang efektif gitu. Misalnya, selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, kalau menyebutnya selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ada yang kedua, misalnya kalimatnya seperti ini. Baik Bapak Anto, silakan Bapak mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Nah, kalimatnya seperti itu masih bisa diterima. Namun nadanya seperti ini. Baik Pak Anto, silakan mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Nah, dia akan diterima berbeda. Lalu bisa juga secara visual. Visual itu berbicara mengenai mimik muka, body language, seperti itu. Ya, kalau kalimatnya sudah benar, tetapi muka kita itu tidak ada senyumnya. Baik, Bapak Anto, silakan ngambil nomor antrian terlebih dahulu. Nah, itu dinilai seperti apa? Ya, dinilai servisnya kurang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun kita lewat telepon pun kita tetap harus tersenyum. Mengapa? Karena nada suara kita itu akan terdengar. Oleh karena itu, penelitian oleh Profesor Albert Mehrabian ini benar bahwa kredibilitas komunikasi seseorang itu meliputi 3V. Yang pertama verbal, lalu voice dan visual. Bapak Ibu perhatikan, yang verbal ini itu disebut sebagai
bahasa verbal. Sesuai dengan namanya, ini hanya mempengaruhi kredibilitas komunikasi kita sebesar 7%. Lalu yang kedua, yang berwarna ungu, itu ada voice dan visual. Ungu ini adalah bahasa non-verbal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, voice itu mempengaruhi kredibilitas komunikasi kita sebesar 38%. Nah, voice itu berbicara apa? Voice itu berbicara mengenai intonasi, ya, nada bicara kita, lalu artikulasi, yaitu pelafalan kita, lalu kecepatan berbicara kita. Ini akan mempengaruhi bagaimana orang lain menilai gaya komunikasi kita. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana orang lain akan menilai frontlinernya atau humasnya itu ramah atau tidak. Frontliner atau humasnya itu mau membantu atau tidak. Bahkan mereka sampai menilai gini loh, frontliner atau humasnya itu niat kerja apa enggak sih, gitu loh. Dia akan nilai seperti itu. Ya, padahal kalimatnya sudah bagus, Bapak Ibu. Informasi yang diberikan itu sudah oke. Namun nada bicaranya, intonasinya itu atau artikulasinya, ya, atau kecepatan bicaranya itu tidak mencerminkan keramahan. Maka customer akan lebih mempercayai apa? Voice. Karena apa? Nilainya jauh lebih besar dari verbal, 38%. Dan Bapak Ibu sekalian, lebih besar dari itu adalah visual. Visual itu ternyata mempengaruhi kredibilitas komunikasi kita sebesar 55%. Sangat besar sekali. Ya, visual itu berbicara apa? Berbicara mengenai mimik wajah, mimik muka. Karena itu, ketika teman-teman sedang melayani customer, berbicaralah sambil tersenyum. Lakukan eye contact. Mengapa? Karena bagian tubuh yang pertama kali diperhatikan oleh customer adalah wajah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pastikan tersenyum dulu. Kalau Bapak Ibu menerima customer sambil tersenyum, ya, lalu melakukan eye contact proporsional dan tulus, maka mereka akan menganggap, wah, ini orang baik, ini orang niat bekerja, ini orang ramah. Baru setelah itu nada akan mengikuti, ya. Kalau Bapak Ibu tersenyum, nada bicara akan mengikuti. Baru yang terakhir adalah verbal. Verbal itu kata-kata, ya. Jadi bahasa nonverbal itu sangat penting menentukan kredibilitas komunikasi kita. Nah, ini, ya. Nah, nonverbal itu visual, mimik muka itu nanti juga akan menentukan bagaimana voice kita, ya. Yuk, mari kita akan praktekkan sama-sama. Misalnya, Bapak Ibu anggap di sebelah kiri Bapak Ibu itu ada teman, ya. Nah, tangan kiri tepuk, bilang gini, kamu orangnya baik sekali ya. Ya, sambil tersenyum, sambil bilang nadanya gitu, tepuk sebelah kiri, kamu baik sekali ya orangnya. Nah, mantap. Tak sambil nepuk. Lalu sekarang body language kita ubah. Tadi tangannya nepuk gini, sekarang tangannya gini. Yuk, sampai gini, ya. Gini sambil bilang kamu orangnya baik sekali ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuh, kayaknya suaranya Pak Aristo ya, bener ya. Berubah kan Pak, betul ya. Pas gini bisa, tapi pas gini susah, betul ya Pak Aristo ya. Kita akan kesulitan. Susah ya Pak Aristo ya, kalau pas gini ya, jadi nadanya kayak tadi ya. Nah, mengapa? Karena memang body language kita itu nanti akan menentukan suara kita dan akan menentukan intonasi kita. Kita akan ikut. Ya, oleh karena itu body language kita harus relax, baik gitu ya. Ingin mendapatkan tips yang lainnya atau ingin mengetahui video-video saya yang lainnya, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini. Kamu akan mendapatkan banyak keuntungannya karena saya akan membagikan banyak sekali materi soft skill minimal 2 kali dalam seminggu, teman-teman. Sukses selalu.